Halo RBers, apa kabar? Kali ini saya mau sharing film Old Man and the Gun. Ini kisah orang tua, kisah eh, pemain filmnya sudah kakek-kakek, tapi menarik karena alur ceritanya. Ini kakek sudah tua, punya grup perampokan. Jadi dia salah satu anggota perampok, nggak tahu yang pemimpin siapa, tapi kompak. Dan kakek yang sudah tua ini dari muda itu udah sering merampok, jadi pengalaman. Tapi perjalanan dia merampok itu nggak pernah pakai kekerasan, tetapi dengan senyum, makanya bisa merampok banyak. Dan dia berupa habit, jadi hobi. Kalau nggak merampok malah badan sakit, malah pikiran puyeng. Orang kan hobi itu olahraga, hobi ngumpulkan mainan, yang ini deh halal-halal. Dia hobinya itu yang nggak halal, hobinya itu yang kejahatan, kan nggak benar kayak gitu. Tapi ya nggak ngerti ya Pak, dari kecil sudah biasa berhemat atau sudah biasa susah atau senang menyusahkan orang, nggak tahu itu psikologi yang mana, saya nggak ngerti. Apakah ini juga fiksi, saya juga nggak tahu. Apakah ini real, saya juga kurang tahu. Saya kurang jelas di film ini apakah nyata atau enggak, karena kejadiannya dikatakan tahun 81. Dia merampok lagi, tapi sebelumnya dari tahun 50. Nggak tahu kalau di bawah tahun 50, tapi dari tahun lama-lama tuh sudah merampok gitu teman-teman. Jadi ini yang digambarin, yang diceritakan kejadian yang tahun 81 ini. Dia merampok bank, dia cuma bilang sama ini petugas bank, dia cuma nunjuk, tolong ini penuhi tas ini gitu, tolong, sambil senyum, sambil dia nunjukin pistol. Jadi dia selalu nunjukin pistol. Tapi emang saya aneh, nggak masuk akalnya, apa sidik jarinya itu nggak langsung ketahuan ya. Mau tahun lama juga kan, mungkin tahun lama komputer belum secanggih sekarang, jadi cari sidik jari itu rada susah. Karena dia itu, saya ngelihatnya di film, dia merampoknya itu dengan tangan kosong, dengan tangan nggak pakai cover pelindung. Padahal kan dia buka pintu, atau dia megang apa aja, atau nggak tahu deh, nggak masuk akal aja. Kayaknya saya nggak tahu ini bener apa enggak. Setiap dia senyum itu orang jadi nggak panik, jadi kerjanya cepet, jadi packing uangnya cepet kayak gitu, selalu begitu. Udah dia keluar, nah, dan dia selalu membawa, kalau orang pikir orang budak yang memakai headset bantuan pendengaran, kelihatannya seperti itu. Ternyata itu dia mantau radio HT polisi. Jadi dia high tech nih, di zamannya high tech. Dia bawa gitu alat, jadi seperti pemancarnya mungkin terhubung ke mobilnya di luar, mungkin gelombang-gelombang gitu. Tapi teknologi itu kan maju sebetulnya tuh di zamannya. Dia dengerin di earphone seperti pengeras suaranya, oh ini radio polisi kan, sehingga dia bisa tuh menghindar, polisi lagi ngepung di arah mana, polisi lagi berdatangan, atau polisi itu belum dengar apa gimana, atau polisi ini lagi di mana kan biasa ngomong saya lagi di sini ya kan, belum ada GPS nih, cuma dia bilang informasi saya lagi di jalan ini, mengejar dari sini arahnya, kayak gitu teman-teman. Ya udah, nah yang kali ini diceritakan setelah di tahun 81 itu, setelah merampok dia udah dengar ada polisi yang akan melakukan pemeriksaan atau parameter di daerah sini. Jadi dia udah dengar gitu, dia ngeliat ada perempuan, wanita tua, mobilnya mogok. Dia berhenti, dia bantuin, malah nggak dicurigain kan. Nah udah dari situ dia kayak nggak bisa betulin waktu ditanya. Kemudian diajak itu perempuan untuk pulang bareng nih, perempuan juga kayaknya tertarik. Ya udah pulang, makan, diajak makan, tanya kerjaan kamu apa, dia tulis di kertas bank robber perampok bank kayak gitu. Kemudian
pikir nih orang bercanda, si perempuan wanita tua. Terus dia bilang lagi si laki perampoknya itu, hidup jangan terlalu serius. Gila ya. Kemudian si perempuan itu bilang, yaudah nih saya kasih nomor teleponnya. Jadi orang apa ya, orang tuh dari zaman dulu sebetulnya masih mengharapkan apa ya, kekayaan kayak gitu. Orang sukanya orang yang kaya, orang yang berhasil. Coba dia misalnya bilang, oh saya ini biasa mencuri, atau nggak pede, ngomong nggak pede, kemudian apa ya, kayaknya itu ketakutan. Ini enggak, santai, walaupun dia merampok bank, dia tulis jujur pun orang pikir dia bercanda. Udah akhirnya berkenalan berlanjut sampai sewaktu-waktu mereka kelar berkencan, dia nemuin ada pistol di rak laci mobil. Ya dia deg-degan, cuma dia nggak mau negur. Kemudian nggak mau negur, ya udah. Ya biasa seperti biasa kan. Kemudian dia si perampok nih lihat di TV berita ada polisi yang ngaku ingin sekali menangkap ini si pria. Karena saking ingin menangkap, si ini tertantang. Jadi hobinya itu karena hobi jadi suka. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan hobi tersebut, seperti ada tantangan, seperti orang main tenis, lawannya itu kuat apa enggak. Main bola, sepak bola, kuat gak lawannya? Kalau kuat dia seperti tertarik gitu teman-teman. Ya udah, akhirnya waktu dia merampok lagi, dia sering merampok. Jadi apa zaman dulu penjagaannya kurang? Enggak juga, tapi dia analisa. Jadi perampokan sebelum dia tertangkap, beberapa kali sebelum tertangkap itu, yang terakhir di tahun 81 itu, dia periksa dulu. Dia ngeliatin, ini dia ngincer bank yang besar. Kemudian dia ngeliatin, ini ada mobil-mobil datang kan, karena bank besar, mobil mengantar uang. Dia ngeliatin kebiasaan datang jam berapa. Mungkin nggak terlalu random waktu itu, ada jadwal, dan dia ngeliatin di dalam berapa lama, barang-barang apa yang diantar, ke arah mana uang diantar. Kemudian karena bank besar ada safe deposit box, orang nyimpen perhiasan kayak gitu kan, atau gimana ya, saya nggak tahu nih tentang perhiasan, karena dia diceritain dapat banyak perhiasan di perampokan yang di bank besar ini. Setelah disusun, udah dia ngerampok, berhasil lagi ngerampok. Dan dia tulis, saya merindukan, sebenarnya intinya itu saya merindukan good luck, semoga berhasil menangkap saya Pak Polisi, siapa gitu namanya. Udah dia pegang, jadi dia merasa tertantang. Nah, karena ini melibatkan perampokan besar, akhirnya FBI turun tangan. Si polisi ini yang kepengen banget nangkep, akhirnya tersisihkan. Tapi kemudian ada polisi yang menghubungi daerahnya itu, nggak tahu tuh cara ngontek kan, orang biasanya 911 911 gitu kan. Dan ya pokoknya nggak tahu deh, di departemennya itu ada yang menghubungi. Dia mengaku bahwa ya dia anak dari perampok, mungkin dia anak dari perampok, ya mungkin ya. Dan dia cerita dari dulu itu, ibunya cerita dia itu selalu kambuh, selalu mau merampok lagi. Padahal ibunya sudah bilang jangan ngerampok lagi, dan dia sudah berjanji tidak mau merampok lagi, tapi diulangin lagi. Akhirnya dari penelitian itu tahu nih namanya itu siapa. Akhirnya pengacara dari orang dulu itu dipanggil sama si polisi. FBI malah kalah nih lagi. Setelah itu pengacara segala bercerita, dia orangnya sering masuk ini, dilihat filenya, sering masuk penjara, seneng lihat filenya, mereka bener ngerampok di sini, wajahnya perkembangannya dari waktu muda sampai sekarang nih, prediksinya, foto terakhir, ya kan. Dia kan orang mungkin kalau kurang jaga ini, kurang perawatan, wajahnya jadi lebih cepat berkerut, jadi lebih cepat menua.
oh ciri-cirinya sama, dan di zaman dulu itu ada CCTV walaupun masih VHS kali pita film gitu kan, video Betamax apa. Nah itu dilihat nih cirinya sama sama ini, ya udah tepat deh. Dan dia ini terlalu pede deh, dia tahu dengar berita ada polisi yang mau nangkap dia segala. Suatu waktu dia ngeliat dia lagi makan sama si cewek ini yang wanita tua, dan dia ngeliat polisi ini, dia feeling ada polisi kok sudah ada di daerahnya dia feeling dia sudah mau ketangkep, sudah deket si polisi ini. Pede banget dia sapa itu polisi, sepertinya saya ngelihat kamu deh di berita. Jadi dia nggak mau kabur, nggak ngendep hobi kayak gitu. Jadi pede, seneng, malah excited menjalankan hobinya itu, seneng, tertarik banget. Dan si polisi bilang, iya sepertinya saya juga mengenali kamu. Dia mikir, wah ini penjahatnya. Ya udah, tapi dia nggak langsung ketangkap karena mengumpulkan tim. Ya udah, setelahnya dia pergi kan. Ternyata begitu dia nganter nih, ada HT-nya dia, alat kupingnya itu tertinggal, dan dia nganter ke rumah tuh cewek dulu, kemudian dia pergi ke rumahnya dia. Ternyata ada temennya dia, Pak Tua lain yang sudah ada di sana, dan dia bingung, ini nggak di luar kebiasaan. Bener, disergap, diembus, dia disergap, polisi udah tahu nama yang disebut, angkat tangan kayak gitu. Ya udah, masuklah penjara. Kemudian bener kejadian lagi kan, dia dikunjungin sama perempuan yang suka dia juga, dan dia tunjukin file-filenya dia merampok dari mana. Ada yang tahun dia lupa, sampai dia ada kosongin tahun apa. Si perempuan juga tahu kayaknya dia mau kabur gitu. Jadi dia cuma bilang tuh cewek, ibu tua, nenek tua, udah tunggu aja. Ya udah, dia nurutin karena dia suka kan. Setelah ditunggu, waktunya selesai, pulang, nunggu berapa minggu apa berapa bulan, ngerampok lagi. Kali ini nggak tanggung-tanggung, mungkin dia tahu umurnya sudah mulai pendek, sudah mulai menua gitu kan. Ngerampok 4 bank katanya dalam sehari. Ya udah, tangkep lagi. Jadi udah dari hobi, dari dulu ditinggal itu juga hobinya itu karena apa? Selalu merampok bank, hobi merampok bank. Ya ibaratnya orang nggak normal. Orang normal mana mau hidup sama dia, jadi dia tinggal. Dan perempuan sekarang juga pasti kecewa lah, pasti ditinggal lagi, apalagi sudah tua kan. Itu teman-teman, jadi kita nyari hobi yang bener, jangan lakuin kejahatan. Pikiran itu kalau kita nggak, makanya ini fiksi apa enggak saya nggak tahu. Sekali lagi, pikiran kita kalau nggak normal, jangan ini deh. Dia udah ngerampok dengan santai, tapi ya kita usahain yang takut sama Tuhan gitulah, atau kita ke tempat ibadah, atau dengerin kata hati. Nanti kalau kita nggak dengerin kata hati, kita melakukan kejahatan terus, meninggal kan bisa aja masuk neraka gitu kan, atau enggak ya nggak selamat nanti diri kita kayak gitu teman-teman. Tapi aneh ya film ini, makanya nggak tahu fiksi apa bukan, karena orang kan punya hati nurani. Kalau terus berulang dan sepertinya disengaja terus melakukan kejahatan, nah ini kan nggak tahu uangnya bisa dibalikin segala apa enggak, apa bukan bodoh namanya, atau enggak terlalu jahat apa gimana. Jarang juga perampok yang selalu senyum, tidak melakukan perlawanan. Kok semudah itu dengan senyum semuanya beres, kayaknya penjaga patuh kayak gitu sama dia langsung. Aneh juga, jadi nggak tahu ini beneran apa aja pura-pura filmnya teman-teman. Itu yang saya mau share, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.